Semuanya berawal di sebuah dunia mengerikan, tempat mereka yang lemah kehilangan segalanya, mulai dari harta, kedudukan, hingga kesempatan untuk tetap hidup. Di lingkungan yang kejam dan tandus itu, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang mampu bertahan. Seperti pemuda yang kini terlihat menderita, kehidupannya perlahan memudar hanya karena ia tidak cukup kuat untuk menghadapi kerasnya dunia yang telah berubah menjadi neraka. Planet biru yang dahulu menjadi rumah bagi seluruh makhluk hidup kini menghadapi ancaman besar. Dalam waktu singkat, dunia berubah menjadi hamparan gurun luas yang sunyi dan penuh kehancuran. Para penyintas manusia yang tersisa tidak memiliki pilihan selain membangun benteng-benteng mereka sendiri untuk berlindung. Di dalam sebuah kendaraan pengangkut, Zeon mengeluh mengapa para penyerbu tidak mengakhiri semuanya sekaligus. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya dan melemparkannya dengan kasar. Seorang pria bertaring tajam dengan senyum menyeramkan mengatakan bahwa tangannya hanya terpeleset. Pria bertubuh besar itu lalu dengan nada mengejek menanyakan nama sang pemuda agar ia bisa meminta maaf dengan baik saat mereka tiba nanti. Tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, pemuda itu menjawab bahwa namanya adalah Zeon. Mendengar jawaban tersebut, pria itu dan teman-temannya langsung tertawa keras sambil memperolok namanya. Wajah Zeon dipenuhi kekesalan saat menatap pria kasar tersebut. Menyadari tatapan itu, pria tersebut merangkul Zeon dan memintanya tenang, karena menurutnya mereka semua berada dalam situasi yang sama. Ia beranggapan bahwa seluruh orang di kendaraan itu adalah pelanggar hukum dan kemudian bertanya kejahatan apa yang telah dilakukan Zeon. Tanpa ragu sedikit pun, Zeon menjawab dengan sebuah pukulan keras yang menghantam wajah pria itu. Kekuatan pukulan tersebut begitu besar hingga tubuh lawannya terpental ke belakang dan menghantam deretan kursi lainnya. Zeon kemudian berdiri dan mengatakan bahwa pria itu salah paham. Dengan tatapan tajam dan ekspresi mengintimidasi, ia mengungkapkan bahwa pelanggaran yang membuatnya berada di sana adalah karena ia pernah membuat orang lain pergi dari dunia ini. Dalam kilas balik ke kota Neosul, Zeon menjelaskan bahwa di kotanya hanya mereka yang kuat, yang dianggap sebagai manusia sejati. Terlihat sosok pria tergeletak di tanah, sementara Zeon menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang perampas yang mencoba merampoknya. Namun sebelum pergi, pria tersebut sempat mengungkapkan bahwa kakaknya adalah Lee Jae-ryong dan memperingatkan bahwa Zeon akan menghadapi masalah besar. Saat mendengar nama Lee Jae-ryong, wajah Zeon langsung dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Jika orang-orang kuat dianggap manusia sejati, maka para Awaken adalah sosok yang dipuja bagai dewa di atas mereka. Ketika kabar bahwa Lee Jae-ryong sedang memburunya menyebar, Zeon terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di area pertambangan. Kembali ke masa kini, seseorang memanggilnya dan membuyarkan pikirannya yang mengerikan. Ternyata pria yang tadi dipukulnya sudah berdiri kembali sambil mengusap cairan merah di wajahnya dan bertanya, apakah Zeon sudah selesai? Zeon membuka mata lebar, merasa bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada saat yang sama, kendaraan kembali berguncang hebat dan melemparkan Zeon ke udara. Ia jatuh telentang dan mengaduh kesakitan akibat benturan yang tidak terduga. Pria bertubuh besar itu meretakkan jemarinya dan mengatakan bahwa dirinya juga berada di sana karena alasan yang sama, serta menganggap Zeon sudah melampaui batas. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi ketakutan murni ketika menyadari bahwa ia mungkin sedang berhadapan dengan seorang Awaken. Aura berwarna jingga menyelimuti tubuhnya saat ia menyatakan bahwa dirinya juga seorang Awaken dan akan memberikan pelajaran kepada Zeon. Seluruh penumpang terkejut ketika pria itu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pertarungan yang terjadi di dalam kendaraan membuat pengemudi kehilangan kendali dan kendaraan berbelok tajam keluar jalur. Salah seorang penumpang yang kepalanya lebam berteriak kepada pengemudi, menanyakan mengapa ia tidak mengemudi dengan benar. Namun, ketika ia melihat ke arah depan, ia menyadari bahwa sang pengemudi sudah tidak sadarkan diri di atas kemudi. Pria yang terluka itu memegang kepalanya dengan panik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dimaksud pengemudi sebelumnya. Ketika ia menatap ke depan, wajahnya langsung dipenuhi kengerian. Kata-kata terakhir sang pengemudi kembali terngiang, mengungkapkan bahwa tujuan mereka sejak awal bukanlah pertambangan. Dengan amarah yang bercampur kebingungan, pria itu berusaha memahami maksud ucapan tersebut. Tetapi, sesaat kemudian ekspresinya berubah menjadi putus asa saat menyadari kenyataan tragis yang menanti mereka. Kendaraan mereka sedang ditelan oleh seekor cacing pasir raksasa yang muncul dari lubang besar di tengah gurun. Kekacauan langsung pecah di dalam kendaraan. Para penumpang terlempar ke segala arah, sementara kendaraan terus tenggelam ke dalam lautan pasir. Di tengah situasi itu, Zeon berpikir bahwa pada akhirnya hidupnya selalu berakhir pada keadaan yang sama.
Ia teringat masa kecilnya di Neosul dan menyadari bahwa kehidupannya tidak pernah benar-benar istimewa. Di dunia ini, sudah menjadi hal biasa bagi yang kuat untuk mengambil segala sesuatu dari mereka yang lemah. Dengan air mata mengalir di wajahnya, ia menerima bahwa kepergiannya seperti ini hanyalah bagian dari siklus yang tak pernah berubah. Tangannya terulur ke depan ketika kegelapan mulai menutup pandangannya, yakin bahwa semua ini terjadi karena dirinya terlalu lemah. Namun tiba-tiba, mulut besar itu mulai menutup dengan sangat rapat. Zeon memandangi cahaya aneh itu dengan heran. Ia kembali meratapi nasibnya dan berpikir bahwa seandainya dirinya adalah awaken yang lebih kuat, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tangannya mulai bergerak sendiri di tengah pasir gurun. Sebuah pusaran pasir kecil terbentuk di sekelilingnya, lalu menariknya semakin dalam. Mata Zeon tiba-tiba terbuka dengan cahaya emas yang bersinar terang, menandakan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Di bawah timbunan pasir, pemuda itu berteriak kesakitan ketika tubuhnya mengalami transformasi luar biasa. Ia merasa seolah berada di tempat gelap yang kosong tanpa akhir, terus menjerit menahan penderitaan yang tak kunjung berhenti. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, memperlihatkan tulang-tulang dan aliran energi yang mengalir di dalam dirinya. Di permukaan gurun, sebuah patung muncul dari pasir seperti menembus tanah. Zeon kembali membuka matanya, kali ini dengan tatapan penuh tekad dan keringat mengalir di wajahnya. Di kejauhan, menara Eiffel yang legendaris tampak hancur dan hampir seluruhnya terkubur pasir. Tidak jauh dari sana, sebuah kota futuristis juga terlihat rusak dan terbengkalai di tengah kehampaan. Pantulan seluruh kehancuran itu terlihat jelas di matanya yang kini bersinar penuh kekuatan. Struktur beton raksasa yang patah dan terpelintir melengkapi pemandangan dunia yang telah porak-poranda. Setetes air mata mengalir dari sudut pipinya sebelum ia memejamkan mata sejenak. Planet ini kini telah berubah menjadi gurun raksasa yang dikelilingi sabuk asteroid di angkasa. Di dalam matanya, cahaya yang sangat terang terbentuk menyerupai gerbang menuju dimensi atau kekuatan lain. Badai pasir berputar mengelilinginya, dan pada saat itu ia membangkitkan kemampuan baru yang disebut Sand Blaster. Sebuah sinar energi melesat lurus ke atas dengan sangat cepat. Dengan kekuatan barunya, Zeon menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia akan bertahan hidup di dunia ini dengan cara apapun. Tak lama kemudian, ia muncul di dalam sebuah gua yang gelap dan lembab sambil menatap ke arah jalan keluar. Di dunia terkutuk yang telah berubah menjadi lautan pasir ini, ia bertekad untuk tidak menyerah. Tubuhnya yang dipenuhi pasir dan pakaian yang compang-camping tidak menghalanginya untuk bangkit berdiri dan melangkah maju. Matanya bersinar putih terang, sementara ekspresi serius dan penuh tekad menguasai wajahnya. Bahkan, saat harus menghadapi cacing pasir raksasa, ia kembali menegaskan janjinya untuk bertahan melewati semua rintangan. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang dan setiap sel di tubuhnya bergetar karena energi baru yang mengalir deras. Saat mengepalkan tangan, akhirnya ia memahami bahwa sensasi yang dirasakannya adalah proses kebangkitannya sebagai awaken. Sementara itu, cacing raksasa bersiap menerkam Zeon. Makhluk mengerikan itu membuka mulut lebarnya, siap menelan mangsanya. Sementara itu, Zeon tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun berniat menghindar. Namun secara mengejutkan, seorang pria asing tiba-tiba muncul dan menyelamatkan nyawanya sambil menegaskan bahwa pemuda itu menghalangi jalannya. Sorot mata Zeon terbuka lebar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, pria tersebut menghantam Zeon hingga tubuhnya terlempar ke udara, sebelum akhirnya terjatuh keras ke tanah. Zeon memuntahkan pasir dari mulutnya dan kebingungan memikirkan bagaimana orang asing itu bisa muncul begitu saja seperti kilat dan menjatuhkannya tanpa peringatan. Akan tetapi, saat ia kembali mengangkat pandangan, rasa ngeri langsung menyelimuti dirinya. Pria itu ternyata telah menghunjamkan sebilah pedang ke leher cacing pasir hingga cairan hitam pekat menyembur keluar dari tubuh monster tersebut. Dengan santai, pria itu mengejek sang makhluk karena telah memaksanya naik begitu tinggi dan bertanya-tanya apakah ia harus mengirimnya kembali ke bawah. Sesaat kemudian, ia menyiapkan tendangan kuat dan menghantam gagang pedang itu dengan seluruh tenaganya, mendorong senjata tersebut semakin dalam, hingga monster raksasa itu akhirnya tumbang untuk selamanya. Zeon benar-benar terpaku. Baginya, mengalahkan seekor cacing pasir bukanlah hal mudah. Bahkan ini adalah pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan makhluk semacam itu. Sebelum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, seorang gadis berambut biru yang menarik menghampirinya dan menjelaskan bahwa pria tadi adalah Kapten Jang Yongbum yang memang selalu suka tampil mencolok. Sekali lagi, Zeon dibuat bingung karena orang-orang ini seolah muncul dari udara kosong.
Sementara gadis itu dengan antusias memuji kemampuan luar biasa sang kapten, Zeon menyadari hanya dengan sekali melihat saja bahwa perempuan tersebut juga sangat kuat. Namun yang lebih membuatnya heran adalah tubuhnya sendiri tiba-tiba terasa kaku dan sulit digerakkan. Jang menjelaskan bahwa cacing pasir bahkan bukan lawan yang sulit baginya. Setelah itu, ia memanggil Giselle dan menoleh ke samping. Ketika sang kapten kembali memperhatikan mereka, ia mendapati Giselle sedang berinteraksi dengan Zeon. Gadis itu tampak ceria dan patuh kepada kaptennya, tetapi pada saat yang sama memperlakukan Zeon layaknya boneka kain. Gadis itu tersenyum, mengangkat tangannya dengan hormat. Kemudian ia menarik lengan Zeon dengan sangat kuat. Dalam sekejap ia berhasil menaklukkannya dan menahan tubuhnya di tanah tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan nada bercanda, Giselle menebak-nebak peringkat dan kemampuan Zeon sambil bertanya metode apa yang harus digunakan untuk mengetahuinya. Namun tak lama kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh. Kejanggalan itu adalah fakta bahwa Zeon ternyata bukan seorang awakener seperti yang ia duga. Dalam posisi terdesak seperti itu, Zeon bahkan sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Giselle terus menekan lengannya sembari memberitahu kapten bahwa pemuda itu sama sekali tidak memiliki lambang peringkat. Zeon sendiri kebingungan karena menurut pemahamannya, setiap awakener pasti memiliki lambang tersebut. Dari dalam kendaraan, salah satu anggota tim lainnya berteriak meminta mereka segera menyelesaikan urusan itu. Giselle lalu meminta pendapat sang kapten dan menjelaskan bahwa akan terasa aneh jika mereka meninggalkan pemuda itu begitu saja hingga mengalami akhir yang tragis. Zeon tentu punya keluhan sendiri karena gadis yang mengucapkan hal itu adalah orang yang hampir mencederai lengannya pada saat sebelumnya. Kapten Jang menatap langsung ke mata Zeon sebelum akhirnya memerintahkan Giselle untuk melemparkan pemuda itu ke bagian belakang kendaraan, karena tampaknya ia memang sedang menuju tambang. Pada adegan berikutnya, kendaraan tua yang mereka tumpangi dipenuhi oleh kelompok yang sangat berisik. Tim Jang jelas bukan tipe orang yang tenang. Mereka menciptakan keramaian sepanjang perjalanan. Sementara itu, Zeon didorong ke belakang dan diikat seperti barang bawaan. Ia hanya bisa mendengarkan percakapan mereka hingga perlahan pasir mulai masuk ke dalam kendaraan. Kenyataannya, Zeon sedang memanipulasi aliran pasir itu sendiri, membuktikan bahwa kekuatannya memang telah terbangun. Pada saat yang sama, ia masih tidak mengerti mengapa tidak seorang pun bisa melihat lambang peringkat miliknya. Ketika ia memperhatikannya sendiri, tanda tersebut juga tampak aneh. Warnanya terlihat jingga, tetapi sebenarnya identik dengan warna pasir. Cahaya yang terpancar dari sebuah lambang biasanya menunjukkan klasifikasi awakener. Tipe sihir umumnya berwarna biru, tipe pertarungan berwarna merah, dan meskipun pernah ada informasi mengenai jenis awakener lainnya, ini adalah pertama kalinya Zeon mendengar seseorang mampu mengendalikan pasir dengan begitu mudah seperti yang sedang ia lakukan sekarang. Kemampuan itu benar-benar unik. Sayangnya, ia juga mengetahui bahwa dirinya berada di peringkat F. Meski begitu, ada satu keuntungan besar. Ia memiliki potensi tanpa batas yang memungkinkannya beradaptasi seperti gurun itu sendiri. Zeon cukup puas dengan kemampuan yang diperolehnya dan berharap dapat menyembunyikannya sampai waktu yang tepat tiba. Pada akhirnya, ia yakin suatu hari nanti dirinya akan mampu mengendalikan seluruh gurun sesuai kehendaknya, bahkan memperluas pengaruh itu hingga mendominasi planet ini. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tambang kristal sihir yang megah. Zeon melihat sebuah pos pemeriksaan dan bergumam bahwa semuanya tampak normal. Salah seorang pria memerintahkannya untuk mengikuti tanpa banyak bicara, sehingga ia tidak punya pilihan selain menurut. Dari kejauhan, Giselle dan Jang membicarakan betapa anehnya pemuda tersebut. Fakta bahwa Zeon menjadi satu-satunya penyintas mungkin bisa dianggap sebagai keberuntungan, tetapi sang kapten menolak pemikiran itu mentah-mentah. Saat memeriksa lokasi sebelumnya, ia melihat lubang besar di sisi tubuh cacing pasir, yang berarti Zeon pasti terlibat dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, Jang bahkan tidak sempat menanyakan namanya karena ia yakin takdir akan mempertemukan mereka kembali suatu hari nanti. Kemudian cerita menghadirkan kejutan lain. Tambang pada umumnya identik dengan lorong-lorong bawah tanah yang suram, tetapi tempat ini justru dipenuhi orang-orang yang sibuk beraktivitas dan menikmati suasana layaknya sebuah perayaan. Zeon sama sekali tidak mengantisipasi pemandangan seperti itu. Sementara pria yang mengawasinya mengatakan bahwa ia akan memanggil pengawas dan meminta Zeon tetap berada di tempatnya, sang pemuda tidak terlalu senang ditinggalkan sendirian di lingkungan asing seperti ini. Pria itu bahkan sempat bercanda sinis bahwa mungkin lebih baik memberinya akhir yang cepat sebelum pergi begitu saja. Setelah pria itu hendak pergi, Zeon bertanya apa yang harus ia lakukan di sini.
Pria itu menjawab dengan nada sinis, "Lakukan apa saja dengan sesuka hatimu." Setelah ditinggalkan, Zeon menyadari bahwa perutnya sangat lapar, sehingga ia harus mencari sesuatu untuk dimakan. Ia mengamati sekeliling dan menemukan sebuah toko kecil. Saat itulah ia melihat poster yang menyerukan para pekerja untuk menjadi cahaya bagi kota. Penjual di toko tersebut menyerahkan minuman kepadanya sambil bertanya, apakah menurutnya gerakan itu terdengar menginspirasi. Tangan pria tua itu kasar dan penuh bekas luka, lalu ia menjelaskan bahwa sumber energi sejati kota ini sebenarnya bukanlah batu mana. Zeon yang tidak memahami arah pembicaraan itu bertanya apa sumber energi yang sebenarnya. Sambil menunjuk ke arah Zeon, pria tua tersebut menegaskan bahwa orang-orang seperti dirinya adalah sumber energi yang sesungguhnya. Mereka selalu diperintah melakukan apapun yang diperlukan, dan ketika seseorang hilang, selalu ada pengganti yang siap mengisi tempatnya. Karena itulah manusia menjadi sumber tenaga yang tidak ada habisnya. Mendengar itu, Zeon merasa kesal karena baru pertama kali bertemu, pria tua tersebut sudah meremehkannya habis-habisan. Ia pun membalas dengan sindiran agar lelaki tua itu lebih memikirkan usianya sendiri. Namun pria tersebut hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pada usia seperti dirinya, segala sesuatu terasa menarik. Lebih mengejutkan lagi, ia mengetahui bahwa Zeon pernah berada di dalam tubuh cacing pasir. Sesuatu yang membuat pemuda itu tertegun. Lelaki tua itu terus berbicara, menyampaikan bahwa pemuda seperti Zeon pada akhirnya akan bernasib sama, dan tempat ini bukanlah lokasi yang cocok untuk bersembunyi. Zeon membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya datang untuk mencari uang. Sebagai tanggapan, pria tua itu menunjuk ke arah belakang tokonya, berharap memperlihatkan sesuatu yang membuka mata. Awalnya Zeon hanya melihat tumpukan barang rongsokan dan tidak memahami maksudnya. Namun penjual itu menjelaskan bahwa ia mengumpulkan semua benda tersebut satu persatu, lalu mengungkap kenyataan yang mengejutkan. Semua barang itu adalah peninggalan orang-orang yang pernah datang ke tempat ini sebelumnya dan menghadapi nasib yang sama. Semua orang berusaha melawan godaan untuk masuk lebih dalam ke tambang, tetapi daya tarik batu mana terlalu besar untuk diabaikan. Karena takut menghadapi akhir yang mengerikan, para pendatang baru menjual apa saja yang mereka miliki demi bertahan hidup, seolah mempertahankan hidup mereka dengan susah payah, sambil melepaskan bagian dari diri mereka sedikit demi sedikit. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang menjadi lebih baik. Semua yang mereka kumpulkan perlahan menghilang begitu saja. Pada akhirnya mereka semua menghadapi akhir yang serupa. Karena itulah, kini ia memilih berbicara terus terang kepada setiap pendatang bahwa tambang tersebut pada akhirnya akan menelan mereka. Dengan nada tajam, pria tua itu bahkan mengatakan bahwa orang-orang seperti Zeon dan mereka yang datang sebelumnya tidak akan meninggalkan jejak apapun. Dan ia penasaran melihat apa yang akan tersisa dari pemuda itu setelah semuanya berakhir. Mengabaikan ocehan tersebut dengan kesal, Zeon akhirnya bertanya, berapa harga minuman yang diminumnya? Pria tua itu menjawab 10 sol, jumlah yang sangat tidak masuk akal, hingga Zeon langsung berteriak memprotes harga tersebut. Ternyata setiap sumber daya di tempat itu memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan tusuk daging yang sebelumnya disantap Zeon pun tidak berbeda. Zeon meremehkan kualitas daging tersebut sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki uang sebanyak yang diminta. Saat ia terus berusaha membela diri dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencoba memerasnya, ia tidak menyadari bahwa para penjagal dan pekerja di sekitarnya diam-diam telah mengeluarkan senjata dan bersiap melumpuhkannya. Ya, mereka benar-benar tidak memiliki belas kasihan. Zeon terus bersikeras bahwa ia tidak akan membayar sepeser pun, sampai tiba-tiba seseorang mendekatinya dari belakang. Rasa takut yang luar biasa seketika menyelimuti dirinya, sementara lelaki tua itu justru melemparkan sebuah teka-teki, menanyakan bagaimana orang tua sepertinya bisa menjalankan usaha di tempat seburuk ini. Jawabannya sederhana, karena hampir semua orang di sana telah tenggelam dalam praktik yang tidak jujur. Saat Zeon menoleh, ia mendapati lebih dari selusin pria berdiri mengelilinginya, berjajar rapi, dan siap menghajarnya kapan saja. Dengan gaya layaknya seorang bos besar, lelaki tua itu dengan santai menanyakan apa yang akan dilakukan anak muda itu selanjutnya. Zeon berteriak bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diberikan dan menganggap harga minuman itu benar-benar tidak masuk akal. Tetap memegang kendali penuh dalam negosiasi, lelaki tua itu lalu menawarkan solusi sambil melirik batu mana yang tersimpan di saku Zeon. Menganggap benda itu sebagai pembayaran yang pantas. Zeon merasa ngeri karena kabar tentang dirinya ternyata telah menyebar begitu cepat. Sementara pria licik itu terus mendesaknya untuk menyerahkan batu tersebut dengan janji akan memberikan harga yang adil. Zeon menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa ia telah melalui perjuangan yang luar biasa hanya untuk mendapatkan batu itu.
Ia masih berusaha menyelesaikan masalah dengan berbicara baik-baik kepada lelaki tua tersebut, tetapi kata-katanya tidak memiliki arti apapun. Sesaat kemudian, seorang pria bertubuh besar mencengkeram kepalanya dan membenturkannya ke meja dengan keras, bahkan mengusulkan agar mereka menyingkirkan pemuda itu selamanya. Amarah Zeon mulai memuncak. Ia kemudian mengaktifkan kekuatan pasirnya dan menghancurkan lawan-lawannya dalam sekejap. Lengan pria besar itu terlempar ke udara, membuat semua orang ketakutan. Ia mengeluarkan tombak-tombak pasir, bermunculan dari segala arah dan melumpuhkan seluruh orang korup di tempat itu. Dengan sorot mata tajam, ia bertekad menghancurkan semuanya. Namun semua itu hanya terjadi dalam pikirannya. Kenyataannya jauh berbeda. Zeon hanya berdiri dengan hidung terluka dan pikiran yang kacau, mengutuk nasib buruk yang terus menimpanya. Pria besar itu lalu bertanya, apakah ia sedang bermimpi? Pada akhirnya, Zeon melemparkan batu tersebut. Ia terpaksa menyerahkan batu mana itu kepada lelaki tua di hadapannya, memberikan tepat apa yang diinginkan lawannya sejak awal. Lelaki tua itu tampak terkesan oleh ukuran batu tersebut dan menaksir nilainya sekitar 100 sol. Sekali lagi, angka itu terdengar sangat tidak masuk akal bagi Zeon, yang langsung membalas bahwa batu sebesar itu setidaknya bernilai 300 sol. Namun, lelaki tua itu memegang seluruh kendali, sehingga ia kembali merendahkan Zeon, dan bahkan menyindir bahwa pemuda itu lebih baik menjadi cacing pasir daripada datang ke tempat tersebut. Setelah benturan meja berikutnya, kesabaran Zeon benar-benar berada di ujung batas. Ia ingin melepaskan seluruh kekuatannya dan keluar dari sana, tetapi jauh di dalam dirinya, ia sadar bahwa dirinya belum cukup kuat untuk melakukan hal itu. Akhirnya, Zeon meminta hadiah tambahan sebagai kompensasi atas batu mana tersebut. Lelaki tua yang licik itu menyetujui permintaan tersebut, meskipun ia memperingatkan Zeon agar berhati-hati terhadap pencopet yang siap mengambil apapun dengan cepat. Sesuai kesepakatan mereka, lelaki itu mempersilahkan Zeon memilih satu barang dari tumpukan barang bekas di sana. Setelah mengacak-acak tumpukan tersebut, Zeon tidak menemukan sesuatu yang benar-benar berguna. Saat ia mulai kecewa, lelaki tua itu justru tertarik dengan sikapnya. Fakta bahwa Zeon enggan, kehilangan satu koin pun, merupakan sesuatu yang jarang ditemui di tempat seperti itu. Zeon sempat memainkan beberapa kostum badut usang sebelum akhirnya menemukan sesuatu yang menarik, sebuah benda yang bahkan dianggap unik oleh sang pemilik tempat. Pada akhirnya, Zeon memilih sebuah jam pasir kecil sebagai hadiah tambahannya. Saat hendak pergi, lelaki tua itu kembali mengejeknya karena memilih barang yang dianggap sampah. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Zeon bertanya mengenai namanya. Dengan suara lantang, lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Kleksi. Nama itu langsung tertanam kuat dalam ingatan Zeon, yang berharap jalan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti ancaman terselubung. Namun, Kleksi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan hanya kembali melanjutkan urusannya. Pada adegan berikutnya, Zeon sibuk memeriksa jam pasir yang baru saja diperolehnya. Ia mengetahui bahwa alat itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit hingga seluruh pasir di dalamnya habis berpindah. Kini ia berada di kamar kecil tempat tinggalnya dan memutuskan untuk menguji kemampuannya. Setelah menarik napas panjang, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada tabung jam pasir itu dan memerintahkan pasir di dalamnya untuk bergerak. Namun yang terjadi justru membuatnya terkejut. Tidak ada apa-apa. Zeon hanya menatap pantulan dirinya sendiri dengan perasaan bingung dan malu. Ia mulai menyadari bahwa kekuatannya mungkin tidak berhubungan dengan proses kebangkitan, seperti yang selama ini ia pikirkan. Kemampuan yang dimilikinya masih menjadi misteri besar karena ia belum pernah melihat orang lain menggunakan kekuatan serupa. Meski begitu, ada sesuatu yang terasa aneh mengenai tempat pembuangan barang bekas tadi. Jam pasir itu yang seolah-olah menunggunya di sana membuat Zeon merasa bahwa benda tersebut sengaja diletakkan untuk ditemukan olehnya, seakan memanggilnya dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Namun sebelum ia sempat memahami firasat tersebut, seseorang mendobrak pintunya dengan kasar dan menanyakan apakah ia adalah pendatang baru yang baru saja dibawa ke sana. Tidak lama kemudian, Zeon kembali dimaki dan dimarahi karena belum berada di area tambang. Pria bernama Manho itu sama sekali tidak peduli dengan keadaan siapapun. Ketika Zeon mencoba meminta agar dirinya diperlakukan dengan lebih baik, sebuah pukulan keras langsung menghantam wajahnya dan membuat tubuhnya terlempar jauh. Belum berhenti sampai di situ, Manho melayangkan pukulan kedua yang menghantam perutnya dengan kuat sambil menyuruhnya diam. Setelah itu, Zeon bahkan diinjak tanpa ampun hanya karena tanpa sengaja melukai harga diri pria tersebut. Manho menyebutnya sebagai pecundang yang belum terbangkitkan dan menganggap orang seperti Zeon seharusnya menundukkan kepala serta menerima perlakuan kasar demi bertahan hidup.
Setelah merasa puas melampiaskan emosinya, Manho memerintahkan Zeon untuk segera mengikutinya. Meskipun tubuhnya kesakitan, Zeon bangkit tanpa menunjukkan rasa takut. Hal pertama yang ia katakan adalah bahwa Manho sudah kehilangan akal sehat dan suatu hari nanti ia akan membuat pria itu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di sektor ketiga area tambang, Zeon dibawa menuju lokasi kerja utama dan segera diperlengkapi dengan perlengkapan dasar. Ia diberitahu bahwa biaya makanan serta perlengkapan akan langsung dipotong dari upahnya, sementara tugas utamanya adalah mengumpulkan batu mana sebanyak mungkin. Awalnya Zeon mengira pekerjaan itu cukup sederhana, tetapi sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan lain, helm yang dikenakannya dihantam hingga rusak menggunakan beliung milik Manho. Pria itu menegaskan bahwa ia tidak peduli apakah Zeon tahu cara menggunakan alat tambang atau tidak, dan biaya kerusakan helm tersebut juga akan dipotong dari penghasilannya. Setelah itu, Manho memerintahkan bawahannya untuk melempar Zeon ke lorong nomor 972, sebuah lokasi yang dikenal sebagai salah satu tempat terburuk di seluruh tambang. Zeon sudah terlalu lelah untuk membantah dan hanya mengikuti perintah. Namun sebelum ia pergi, pengawasnya kembali menegaskan bahwa apabila ia tidak kembali dengan membawa batu mana, maka nasib yang sangat buruk akan menantinya saat itu juga. Membicarakan pekerjaan terburuk, tempat ini benar-benar seperti neraka tambang yang tak berujung. Bahkan bawahan si pemuda itu sendiri menjelaskan bahwa lokasi ini adalah tempat paling buruk yang pernah ada. Keadaan semakin tidak menguntungkan karena Zeon bergabung tepat pada hari ketika Manho kehilangan seluruh uangnya, membuat Zeon terkejut mengetahui bahwa bahkan tempat hiburan semacam itu bisa ditemukan di sekitar kawasan ini. Rekannya kemudian menjelaskan bahwa apapun tersedia di sini tidak jauh berbeda dengan Neosul. Zeon pun berpikir bahwa dengan manajer buruk seperti itu, setidaknya usaha-usaha di tempat ini pasti masih menawarkan sedikit harapan bagi para pekerja. Meski begitu, ia tetap ragu apakah dirinya mampu mengayunkan beliung dengan baik karena kulitnya yang halus membuatnya mudah mengalami memar. Namun, teman barunya meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah di bawah sana karena tidak seorang pun di terowongan itu pernah mengalami cedera, bahkan satu orang pun. Ucapan tersebut terdengar seperti pertanda yang mengganggu, tetapi mereka akhirnya tiba di terowongan yang dituju. Zeon bertanya apakah ia hanya perlu menambang kristal mana sebagai tugasnya, namun pria itu segera memotong perkataannya dan menjelaskan bahwa Zeon sebenarnya tidak akan kembali lagi. Lebih dari belasan orang telah menghilang setelah berada di tempat itu. Bahkan saat ini, ada beberapa orang yang sedang mempertaruhkan nasibnya. Tidak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang menghilang, tetapi pria itu hanya mampu menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih, karena Zeon telah memasuki tempat berbahaya yang bahkan tidak bisa disentuh manusia biasa. Mendengar itu, Zeon langsung menyadari bahwa semua orang sebelumnya kemungkinan besar telah menemui akhir yang tragis. Ia menuntut jawaban, namun pria tersebut meninggalkannya begitu saja. Keberanian pria itu untuk meninggalkannya tidak membuat Zeon gentar, justru membakar tekadnya untuk bekerja sekuat tenaga. Ia geram karena dikirim ke tempat ini hanya sebagai pelampiasan kemarahan orang lain. Sayangnya, bahkan pada ayunan pertama, beliung yang digunakannya langsung rusak dan terlepas dari genggaman, memantul hingga jauh ke sisi lain terowongan. Tanpa pilihan lain, Zeon berusaha meraihnya sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin dirinya bisa bertahan hidup di tempat mengerikan seperti ini. Saat amarahnya mulai mereda, ia akhirnya menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Energi mana di bagian terowongan ini ternyata sangat pekat. Ia mulai bertanya-tanya apakah orang-orang sebelumnya tidak pernah merasakannya karena mereka bukan individu yang telah terbangkitkan. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat tekanan mana yang menyelimutinya, sekaligus membuktikan bahwa orang biasa pasti sudah tidak sanggup bertahan di kondisi seperti ini. Ketika mencoba mencari sumber energi tersebut, Zeon menemukan kembali beliungnya yang ternyata sudah patah pada bagian gagang. Meski rusak, ia tetap bersyukur berhasil menemukannya. Namun tepat ketika rasa syukur itu muncul, kakinya menginjak kehampaan yang membuatnya terkejut luar biasa. Sebuah jurang gelap menarik tubuhnya ke bawah, memperlihatkan kemunculan portal misterius secara tiba-tiba. Helmnya terlempar ke samping, jatuh tidak jauh dari beliung yang rusak itu. Peristiwa tersebut membawa ingatan menuju masa lalu yang kelam. Sejak kecil, kehidupannya penuh penderitaan. Orang-orang di sekelilingnya terus mengatakan bahwa nasib buruk akan selalu menunggunya. Zeon harus berjuang mati-matian hanya untuk memperbaiki hidupnya dan berkali-kali menerima perlakuan kasar hanya karena menginginkan kemewahan sederhana berupa makanan yang layak. Setiap kali ia memiliki impian, selalu ada seseorang yang menghancurkannya.
Pada akhirnya, ia bahkan pernah menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya dalam situasi yang dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah, membuatnya yakin bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dengan seluruh tenaga yang dimiliki, ia berlari mengejar kehidupan yang tidak dipenuhi ancaman kehancuran setiap hari. Nama Lee Jae-ryong terus menghantui pikirannya tanpa henti. Kembali ke masa kini, Zeon terbangun setelah terjatuh melalui portal tersebut. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berdiri dan bertanya-tanya mengapa tempat ini terasa begitu panas. Ketika memperhatikan abu yang memenuhi sekelilingnya, ia langsung mengutuk nasibnya. Portal itu ternyata membawanya langsung ke dalam dungeon vulkanik yang sangat berbahaya. Sebuah batu menggelinding melewatinya, lalu ia menangkapnya sebelum menyadari bahwa benda itu memiliki suhu yang luar biasa panas. Ia segera melemparkannya dan mengeluh kesakitan. Saat itulah Zeon memahami bahwa semua ini bukan mimpi. Untungnya, penduduk Neosul sudah memiliki cukup pengalaman mengenai cara bertahan hidup di dalam dungeon. Meski tangannya terasa terbakar, ia mengenali bahwa abu yang bertebaran di sekitarnya adalah abu vulkanik. Artinya, jika tidak segera menemukan jalan keluar, dirinya akan berada dalam masalah besar. Ia merobek sebagian kain celananya dan menggunakannya untuk menutupi mulut. Menurut perhitungannya, jika dungeon memiliki titik masuk, maka pasti ada jalan keluar juga. Dugaan terbesarnya adalah lokasi keluarnya berada di puncak letusan vulkanik, titik tertinggi dalam dungeon tersebut. Bertahan di tempat sekarang hanya akan membawa kehancuran. Abu vulkanik itu perlahan akan membuatnya kehabisan napas. Karena tidak ada monster yang terlihat di sekitar, Zeon memutuskan bahwa inilah kesempatan terbaik untuk mengambil jalur tercepat. Dengan keyakinan yang membara, ia berlari secepat mungkin sambil menyemangati dirinya sendiri sebagai Zeon yang tak pernah menyerah menghadapi rintangan apapun. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Baru saja ia berhasil menghindari aliran lava panas yang nyaris menelannya, tanah yang rapuh kembali runtuh dan membuat tubuhnya terjatuh ke bawah. Zeon akhirnya selamat karena kedua tangannya berhasil berpegangan pada tepian, sementara panas lava nyaris menyentuh tubuhnya. Meski begitu, ia tetap memaksa dirinya untuk terus maju, meyakinkan diri bahwa sedikit lava tidak akan menghentikannya. Sekali lagi, ia lolos dari bahaya dengan susah payah, terengah-engah setelah nyaris mengalami akhir yang tragis. Namun alih-alih takut, yang memenuhi dirinya justru rasa frustrasi. Semua kemarahannya tertuju pada Manho, orang yang melemparkannya ke tempat ini seperti beban yang tidak berharga. Zeon bersumpah bahwa ketika berhasil keluar hidup-hidup, ia akan membuat Manho mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Setelah emosinya mereda, hanya satu keyakinan yang tersisa dalam dirinya, yaitu bertahan hidup apapun yang terjadi. Ia adalah petarung yang menolak menyerah dalam keadaan apapun. Dari posisinya saat ini, ia hanya membutuhkan 4 lompatan lagi untuk mencapai titik tertinggi dan lolos dari ancaman yang mengintainya. Tanpa membuang waktu untuk memikirkan kemungkinan terburuk, Zeon memutuskan untuk terus melaju. Ia sama sekali tidak berniat membiarkan hidupnya berakhir di dungeon mengerikan seperti ini. Tekad bahwa dirinya tidak akan berhenti perlahan berubah menjadi takdir yang menentukan hidupnya. Namun tepat ketika secercah harapan mulai muncul, seekor monster raksasa menyeruak keluar dari lautan lava. Makhluk menyeramkan itu langsung menerkam Zeon dan berhasil menelannya sebelum kembali menyelam ke dalam lava yang bergolak. Anehnya, monster mirip buaya raksasa itu tampak melanjutkan aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, matanya bergerak ke arah tebing yang menggantung di atas. Ternyata Zeon masih hidup. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, ia berhasil mencapai sisi lain dan berpegangan kuat demi mempertahankan hidupnya. Pengalaman mengerikan itu justru memberinya pemahaman baru bahwa ia mampu memanipulasi abu vulkanik sampai batas tertentu, kemampuan yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Perlahan ia turun mendekati moncong monster tersebut, sementara panas yang luar biasa hampir membuat kesadarannya kembali menghilang. Zeon kini berada di dalam dungeon yang begitu kejam hingga lingkungannya sendiri terasa jauh lebih berbahaya dibanding para monster yang menghuninya. Dalam kondisi saat itu, ia dapat merasakan bagian dalam hidungnya seperti terbakar, membuat setiap tarikan napas menjadi siksaan yang luar biasa berat. Kesadarannya mulai goyah, pandangannya berkedip-kedip di ambang kehilangan fokus, dan entah sudah berapa kali bayangan ajal melintas di benaknya. Namun, ia menolak menyerah. Dengan tekad yang terus dipaksakan untuk bertahan, pria itu kembali berdiri sambil mengingat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Ia bahkan belum pernah merasakan indahnya memiliki pasangan, sehingga menurutnya sungguh tidak adil jika perjalanannya harus berakhir di tempat seperti ini. Dengan tekad yang tersisa, Zeon mengendalikan abu vulkanik di sekelilingnya, bahkan sempat meminta maaf kepada pamannya dalam hati
atas apa yang akan ia lakukan berikutnya. Pada saat itu, monster raksasa kembali muncul dari lautan lava untuk melancarkan serangan kedua. Zeon membalas sekuat tenaga demi mempertahankan hidupnya. Di tengah pertarungan yang putus asa itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar memuji kemampuan unik yang ia miliki. Zeon terkejut mendengar suara tersebut, sementara sosok tak terlihat itu terus menunjukkan ketertarikannya terhadap kemampuan manipulasi pasir yang dimiliki Zeon. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul bagai berkah yang turun dari langit. Sosok itu melesat turun dari udara, menggenggam pedangnya tepat sebelum mendarat, membuat Zeon tercengang. Dengan kecepatan luar biasa, pria tua itu menghantam monster tersebut dari atas. Benturan tunggal itu menghasilkan gelombang kejut dahsyat yang bahkan mengubah aliran lava di sekitarnya. Bebatuan dan puing-puing berhamburan ke segala arah, sementara Zeon nyaris tersapu oleh dampak serangan tersebut. Tubuhnya gemetar hebat hanya karena merasakan kekuatan benturan itu. Pendengarannya terganggu dan seluruh indranya seolah berhenti berfungsi sesaat. Ketika akhirnya ia memandang ke depan untuk melihat keadaan pria tua dan monster itu, Zeon mendapati makhluk raksasa tersebut telah terbelah menjadi dua bagian. Perasaan yang muncul dalam dirinya benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia alami. Pria yang berdiri di hadapannya jelas bukan Awakener biasa. Sosok itu berada di tingkat yang sama sekali berbeda, seakan menjadi legenda hidup di dunia ini. Dengan santai, pria itu melangkah maju, dan setiap langkahnya memancarkan tekanan luar biasa yang membuat Zeon hanya bisa terpaku menyaksikan keagungannya. Sang Awakener kemudian menanyakan nama Zeon. Karena Zeon tidak menjawab, pria tua itu menciptakan situasi yang membuatnya semakin gugup. Ia mengatakan bahwa jika Zeon tidak menghitung sampai 3, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Hitungan dimulai, sementara pria tua itu bersiap dengan tenang. Namun, bahkan sebelum hitungan selesai, saat angka 1 disebutkan, sosok itu sudah berdiri tepat di hadapan Zeon, seperti bayangan yang muncul tanpa suara. Pada akhirnya, ia tidak melakukan apapun, dan justru bertanya, mengapa Zeon terlihat begitu ketakutan. Kenyataannya, Zeon hampir tidak dapat mendengar suara pria itu karena gangguan pada pendengarannya akibat benturan sebelumnya. Sang Awakener kemudian menghunus pedangnya dan berpikir bahwa mungkin akan lebih mudah jika ia langsung menghabisinya saja. Tepat saat itu, pendengaran Zeon mulai pulih. Ia panik dan buru-buru menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi sambil memohon agar diberi kesempatan menjelaskan. Mendengar itu, sang Awakener justru merasa lega karena anak muda itu ternyata masih bisa diajak berkomunikasi. Ia kembali menanyakan namanya, dan Zeon segera menjawab bahwa namanya adalah Zeon. Anehnya, pria tua itu malah menilai nama tersebut terdengar sangat menyedihkan, membuat Zeon heran nama seperti apa yang dimiliki pria ini hingga begitu percaya diri. Pada saat yang sama, pria tua luar biasa itu menghancurkan sebuah batu besar hanya dengan mudah, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Deorden. Meski nama itu sudah disebutkan, Zeon sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan pria tua tersebut. Deorden pun kebingungan dan meminta Zeon menjelaskan maksud perkataannya. Dengan kesal, Zeon mengungkapkan bahwa dirinya terus-menerus dihina dan diancam tanpa alasan yang jelas. Walaupun ia sangat bersyukur karena telah diselamatkan, ia tetap tidak mengerti mengapa harus menerima perlakuan seperti itu. Sekali lagi, Deorden menyebutnya bodoh, lalu menjelaskan bahwa Zeon sebenarnya telah terjebak dalam sebuah fenomena khusus. Menahan rasa kesal, Zeon meminta penjelasan lebih lanjut dan akhirnya mengetahui bahwa fenomena itu disebut snare, sebuah kondisi yang terjadi ketika mana di dalam dungeon mencapai tingkat kejenuhan yang berlebihan. Untuk mencegah keruntuhan, dungeon secara alami menciptakan pintu masuk baru guna melepaskan kelebihan mana tersebut. Dalam prosesnya, makhluk hidup di sekitar area itu juga ikut terseret masuk oleh tarikan energi yang sama. Itulah yang disebut sebagai snare. Deorden menegaskan bahwa kebanyakan orang tidak pernah mengalami kejadian seperti itu sepanjang hidup mereka, sehingga keberuntungan Zeon benar-benar berada di titik terendah. Sekali lagi Deorden memanggilnya bodoh, membuat Zeon semakin tidak senang. Dengan ekspresi yang menunjukkan ketidaksabaran, pria tua itu menjelaskan alasan mengapa ia terus mengatakan hal tersebut. Ia menyuruh Zeon memusatkan mana di kedua matanya. Awalnya Zeon tidak memahami maksudnya, namun ia tetap melakukannya. Ketika mana terkonsentrasi di matanya, dunia di sekelilingnya berubah. Dengan menggunakan mana sebagai alat penglihatan, ia dapat melihat sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak mampu ia deteksi. Apa yang muncul di hadapannya membuatnya merinding. Deorden merasa puas karena akhirnya Zeon mengerti ancaman yang sebenarnya. Monster sihir yang sebelumnya ia hadapi ternyata memiliki kemampuan menyembunyikan keberadaannya dengan sempurna dan mampu menaklukkan mangsanya sebelum korban menyadari apa yang terjadi.
Makhluk yang sama ternyata sudah berada tepat di depan Zeon selama ini, namun ia sama sekali tidak merasakan bahaya sedikit pun. Bahkan saat Deordan menghancurkan batu besar tadi, sebenarnya yang ia serang adalah monster kedua tersebut. Tanpa bantuan pria tua itu, Zeon kemungkinan besar sudah kehilangan nyawanya tanpa pernah mengetahui apa yang menyerangnya. Itu berarti Deordan telah menyelamatkan hidupnya untuk kedua kalinya. Fakta tersebut membuat Zeon semakin penasaran akan identitas asli pria tua itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia meminta penjelasan. Namun Deordan hanya kembali memanggilnya bodoh dan mengatakan bahwa dirinya tidak lain hanyalah Deordan. Zeon yang mulai frustrasi akhirnya berteriak dan menanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Saat ia juga bertanya di mana sebenarnya mereka berada, Deordan menjawab dengan santai bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah dungeon. Pria tua itu bahkan menyebut tempat yang membara tersebut sebagai area berburu miliknya. Ia lalu menyuruh Zeon memperhatikan dengan saksama, karena sebentar lagi ia akan menunjukkan kemampuannya. Dengan wajah yang tampak lelah, namun penuh keyakinan, Deordan mengangkat pedangnya dan meneriakkan sebuah teknik. Dalam sekejap, gelombang kejut menyebar ke seluruh area hingga memaksa Zeon menutup telinganya. Pada awalnya Zeon tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun ketika ia melihat ke sekeliling, ia terkejut menyadari bahwa dungeon itu sebenarnya dipenuhi oleh monster berbentuk burung api yang bertebaran di mana-mana. Deordan justru tampak bersemangat melihat pemandangan tersebut. Dengan santai, ia memberitahu Zeon bahwa mulai saat itu dirinya harus bertahan sendiri dan mencari cara untuk tetap hidup. Dalam sekejap, Zeon kembali dilempar ke dalam situasi yang sangat berbahaya, sementara rasa kesalnya terhadap pria tua yang luar biasa kuat itu semakin memuncak. Zeon menoleh ke segala arah, berusaha memikirkan apapun yang bisa dilakukannya. Tetapi semakin lama semakin jelas bahwa dirinya telah terkepung sepenuhnya tanpa celah untuk melarikan diri. Monster-monster itu bergerak terlalu cepat untuk dapat diikuti pandangannya, bahkan terlalu cepat untuk dihindari tepat waktu. Mereka terus melancarkan serangan-serangan kecil yang mengikis pakaiannya sedikit demi sedikit. Zeon bahkan tidak mampu menemukan jalan keluar dan mulai bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk itu terus mengincar sisi kirinya berulang kali. Ia mendongak dan dengan putus asa menembakkan pasir ke arah para monster terbang. Tetapi mereka dengan mudah menghindari serangannya dan membalas dengan rentetan serangan baru. Zeon merasa dirinya benar-benar tidak berguna jika dibandingkan dengan lelaki tua itu. Ia berusaha melindungi wajahnya dengan mengangkat kedua lengan sementara serangan terus berdatangan dari segala arah. Zeon menyadari bahwa riwayatnya akan segera berakhir jika ia terus bertindak ceroboh tanpa melakukan apapun. Ia merasa begitu menyedihkan saat membayangkan dirinya tetap tumbang, meski sudah 2 kali diselamatkan oleh pria tua tersebut. Pada saat itulah ia teringat kembali ketika sang lelaki tua muncul di hadapannya dan memanggil namanya. Zeon berusaha mendengar apa yang dikatakan Deordan, tetapi telinganya berdenging hebat sehingga ia tidak bisa menangkap ucapan itu dengan jelas. Ia lalu mengingat nasihat lelaki tua tersebut untuk melihat melalui mana, bukan hanya mengandalkan mata. Meskipun terus menyebut dirinya pecundang yang menyedihkan, ia menolak menyerah dan mulai mencari cara untuk merasakan keberadaan musuh yang tidak mampu diikuti oleh penglihatannya. Perlahan, ia mengumpulkan mana ke dalam matanya dan meningkatkan kemurniannya sedikit demi sedikit. Dengan konsentrasi penuh, ia mencoba merasakan aliran mana seperti yang diajarkan Deordan. Kali ini usahanya berhasil. Ia mulai merasakan kekuatan sihir yang mengalir di dalam tubuh para monster. Kini ia mampu melacak mereka, dan saat mana para makhluk itu memasuki jangkauannya, Zeon langsung menyerang titik terdekat yang bisa dijangkaunya, berhasil menjatuhkan 2 burung lava yang selama ini terus mengincarnya. Dengan tekad yang membara, Zeon terus bertarung. Ia juga bertanya siapa sebenarnya pria tua itu. Di sisi lain, Deordan tengah sibuk menghadapi monster-monster yang jauh lebih besar, dan tampaknya ia menikmati setiap detik pertarungan itu. Ia bahkan berkomentar bahwa dirinya sudah tidak ingat kapan terakhir kali merasa begitu bersemangat saat bertarung. Tanpa ragu ia melesat ke depan dan menghantam seekor monster raksasa mirip buaya dengan pukulan dahsyat, hingga tubuh makhluk itu terbelah menjadi 2 bagian. Setelah mengalahkannya, Deordan malah mengeluh bahwa monster tersebut ternyata bukan lawan yang sepadan. Nada suaranya terdengar kecewa karena ia tidak mendapatkan sensasi pertarungan yang diharapkannya. Ia kemudian menghela napas dan mengatakan bahwa jumlah dungeon saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan masa mudanya dahulu. Sementara itu, setelah melihat monster buaya raksasa itu tumbang begitu mudah, Zeon tidak bisa menahan rasa iba terhadapnya. Sulit baginya mempercayai bagaimana lelaki tua itu menyingkirkannya dengan begitu santai, seolah hanya menghadapi seekor kadal kecil.
Pada saat yang sama, tenaga Zeon sendiri sudah hampir habis. Sampai-sampai ia tertawa lelah melihat keadaannya. Tiba-tiba, sebuah gelombang kejut yang sangat kuat menghantam tubuhnya, memperlihatkan sebuah lava merah menjulang tinggi ke udara, memaksanya berlutut sambil memuntahkan isi perut akibat benturan tersebut. Dengan susah payah, ia kembali berdiri dan bertanya kepada Deorden apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tenang, Deorden menjelaskan bahwa gelombang kejut yang baru saja dirasakan Zeon sebenarnya berasal dari auman bos dungeon. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa setiap dungeon memiliki bos terakhir yang menunggu di bagian terdalam, dan bos itulah alasan utama dirinya datang ke tempat ini. Zeon terkejut melihat makhluk itu sangat begitu besar. Sedangkan Deorden hanya tersenyum sinis sambil berkata bahwa akhirnya makhluk itu datang. Tidak lama kemudian, seekor Drake raksasa turun dari langit dan Deorden langsung mengenalinya sebagai Crimson Drake. Mendengar kata Drake, Zeon buru-buru bertanya apakah itu berarti naga, tetapi Deorden segera membantahnya. Lelaki tua itu berkomentar bahwa sangat disayangkan ia hanya menghadapi makhluk peringkat B, bukan naga sungguhan. Meski begitu, Drake tersebut jelas sangat berbahaya karena tubuhnya diselimuti medan energi yang kuat. Zeon teringat bahwa monster peringkat B ke atas memiliki karakteristik unik layaknya manusia. Berdasarkan sistem peringkat Awakener, medan energi berwarna merah menandakan tipe jarak dekat, tetapi ketika melihat aura di sekitar Drake itu berwarna biru, Zeon langsung berteriak bahwa makhluk tersebut adalah tipe sihir. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, sang Drake melepaskan semburan energi es langsung ke arah mereka. Namun pada saat yang sama, Deorden justru melompat lurus menuju sumber serangan dan mengayunkan pedang raksasanya. Deorden melesat maju ke arah kepala sang Drake. Dengan cepat ia melukai bagian kepala makhluk itu dengan serangan dahsyat. Sang Drake dengan cepat memulihkan diri, lalu membalas menggunakan cakarnya. Deorden mencoba menangkis serangan itu menggunakan krayon, tetapi dalam kejadian yang tak terduga, lelaki tua itu justru tertangkap dalam cengkeraman Drake. Makhluk tersebut segera memanfaatkan kesempatan itu dan bersiap melepaskan semburan es dari jarak sangat dekat. Namun, Deorden hanya tersenyum sinis. Dengan paksa ia menutup mulut Drake sehingga energi es terperangkap di dalamnya. Ia bahkan bertanya apakah makhluk itu bisa merasakan rasa sakit, lalu mengatakan agar tidak khawatir karena semuanya akan segera berakhir. Sambil mempererat genggamannya pada pedang, Deorden kembali menerjang dan menghadapi Drake itu sekali lagi, menyatakan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir makhluk tersebut menghirup napas. Sementara itu, Zeon sedang berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Ia terjebak di tengah pertarungan yang begitu dahsyat hingga bahkan berdiri diam untuk bertahan saja terasa mustahil. Dengan cepat, ia menggunakan kemampuannya dan membentuk dinding pasir di belakangnya untuk menahan gelombang-gelombang kejut yang terus datang. Ia berteriak meminta kedua petarung itu pergi ke tempat lain, sambil bertanya-tanya bagaimana gelombang kejut ini bisa menimbulkan kerusakan begitu besar. Di sisi lain, Deorden justru terlihat sangat menikmati semuanya. Ia berteriak bahwa rasanya seperti sedang berada di taman hiburan. Tepat saat itu, gelombang kejut lain melesat menuju Zeon, dan kali ini datang terlalu mendadak untuk dihindari. Ia sadar dirinya tidak memiliki kesempatan lagi untuk menghindar dan langsung terlempar jauh akibat benturan tersebut. Tubuhnya menghantam keras di lantai berbatu, sebelum akhirnya terlontar ke arah lautan magma. Zeon membeku ketika menyadari bahwa riwayatnya mungkin akan berakhir sebagai seorang pecundang yang bahkan belum sempat menemukan pasangan hidup. Namun cerita kemudian beralih kembali kepada lelaki tua itu, yang tampaknya sama sekali tidak peduli dengan nasib Zeon. Sebaliknya, ia terus menekan Crimson Drake sambil mengejeknya sebagai aib bagi para bos dungeon karena bertarung dengan begitu buruk. Terprovokasi oleh hinaan yang terus-menerus dilontarkan, Crimson Drake akhirnya mengumpulkan energi untuk semburan napas berikutnya. Melihat itu, Deorden justru tersenyum karena tidak menyangka makhluk lemah tersebut masih menyimpan sesuatu yang begitu menarik. Semburan sihir yang terkonsentrasi itu merobek udara, menghancurkan hampir segala sesuatu yang dilaluinya, dan terus membesar seiring jarak tempuhnya. Setelah beberapa saat, Crimson Drake akhirnya berhenti, yakin bahwa manusia gila itu pasti sudah hancur tanpa jejak. Namun, ketika ia mendengar suara, Deorden bertanya apakah dirinya sedang mencari seseorang. Makhluk malang itu langsung sadar bahwa situasinya benar-benar buruk. Tiba-tiba, sebuah serangan menghantam tubuhnya dengan keras. Makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan. Ia berbalik dan hanya melihat Deorden berjongkok santai di atas tubuhnya. Pedangnya tertancap lebih dari 1 meter ke dalam tubuh sang Drake. Sementara lelaki tua itu dengan tenang mengungkapkan bahwa ia sudah lama mencari salah satu dari jenis mereka. Bagaimanapun juga, ia membutuhkan jantung Crimson Drake agar krayon miliknya dapat berkembang lebih jauh.
Sayangnya, tidak ada pilihan lain selain mengakhiri riwayat sang monster demi mencapai tujuan tersebut. Dengan tekad yang bulat, ia mendorong pedangnya semakin dalam sambil mengalirkan energi sihir ke dalam tubuh makhluk itu. Monster raksasa tersebut mengamuk hebat karena kesakitan saat bilah pedang menembus tubuhnya hingga ke bagian terdalam. Setelah menyerap inti kehidupan Drake, pedang krayon mulai memancarkan aura merah menyala yang begitu kuat. Ia menatap senjatanya dengan rasa puas, senang karena pedang itu sekali lagi berhasil melampaui batas kemampuannya. Namun, momen aneh penuh kedekatan antara dirinya dan pedang itu tiba-tiba terhenti ketika Zeon bertanya mengapa ia berbicara dengan senjatanya sendiri, seperti orang yang kehilangan kewarasan. Meski tingkahnya memang terlihat tidak biasa, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan, mengingat ia baru saja menaklukkan seekor Drake merah seorang diri. Sementara itu, Deorden tampak terkejut melihat si pemuda masih selamat. Xion menjelaskan bahwa dirinya memang berada di ambang kehancuran, tetapi berhasil kembali dari kondisi yang sangat kritis. Ia teringat kembali saat tanah runtuh di bawah kakinya, dan ia terjatuh ke bawah. Ia tidak hanya pasrah menunggu akhir. Sebaliknya, ia menggunakan kemampuan manipulasi pasirnya untuk menciptakan bantalan yang meredam benturan. Berkat itulah tubuhnya tidak berubah menjadi tumpukan daging yang hancur. Bahkan dirinya sendiri sulit percaya bahwa ia semakin mahir lolos dari situasi berbahaya setiap kali keadaan memburuk. Ia juga menambahkan bahwa seringkali dihantam gelombang kejut dari seorang pria gila tersebut yang membuat refleksnya berkembang jauh lebih baik. Deorden cukup terkesan mendengarnya, tetapi saat itu ada hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Sang pria tua tiba-tiba meraih kerah bajunya seperti sedang menangani seorang pemuda yang sama sekali tidak mengerti keadaan. Lalu menjelaskan bahwa dungeon itu sedang runtuh karena sang bos telah dikalahkan. Mereka harus segera keluar dari sana. Zeon kebingungan dan bertanya mengapa ia tiba-tiba diangkat begitu saja. Pria tua itu tertawa keras seolah baru saja mendengar lelucon terbaik dalam hidupnya, bukan karena ucapan itu lucu, melainkan karena apa yang akan terjadi berikutnya. Tanpa peringatan, ia langsung melempar Zeon ke sebuah portal kecil yang muncul di depan mereka, sambil santai mengucapkan perpisahan. Saat melayang di udara, Zeon melontarkan segala keluhan yang terlintas di pikirannya dan bahkan menyebut pria itu lebih menyebalkan daripada Park Man-ho. Sesaat kemudian, ia terlempar keluar dari sisi lain ketika portal hitam itu terbuka dan membuat tubuhnya terguling beberapa kali di atas pasir. Sambil memuntahkan pasir dari mulutnya dan masih linglung, ia bertanya-tanya di mana dirinya berada sekarang. Dengan tenang Deorden menjelaskan bahwa mereka sudah berada di permukaan. Ketika bos dungeon dikalahkan, retakan menuju dunia luar akan terbuka sebagai jalan keluar. Mendengar penjelasan itu, Zeon langsung mengeluh bahwa mereka sebenarnya bisa keluar dengan berjalan biasa, tanpa perlu melemparkannya seperti barang tak berharga. Kesabaran pria tua itu akhirnya mulai habis. Ia mengakui bahwa kemampuan manipulasi pasir milik pemuda itu memang cukup berguna, tetapi dalam kondisi sekarang, ia masih lebih tidak berguna daripada pisau tumpul. Karena itu, Deorden memberinya dua pilihan. Ia bisa pergi ke selatan menuju Neo Soul City dan menjalani hidup yang sama seperti sebelumnya, atau memilih jalan yang jauh lebih menarik. Di bawah bimbingannya, ia dapat berubah dari seseorang yang tidak memahami apapun menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan lebih cepat berkembang. Zeon terkejut mendengar tawaran tersebut dan bertanya apa maksud sebenarnya dari mengikuti dirinya, serta berapa lama proses itu akan berlangsung. Sang pejuang tua menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan dirinya tidak mampu melihat masa depan. Dihadapkan pada pilihan yang berpotensi mengubah seluruh hidupnya, Zeon hanya bisa berdiri diam tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil. Pria tua itu kemudian merangkum semuanya dengan cara yang sangat kejam. Zeon bisa kembali pada kehidupan lamanya yang membosankan, atau memilih jalan yang membuatnya hidup dalam kecepatan dengan kemungkinan sangat besar menghadapi akhir yang tragis di tengah perjalanan. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya, sedangkan pria tua memintanya untuk segera memilih.